Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan kepada kita bersama terkait dengan hak orang tua terhadap anak ataupun kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang orang tua terhadap anaknya. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak merupakan titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kepada setiap orang tua mesti melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang orang tua untuk memberikan beberapa hal yang dituntut oleh Islam, dan paling tidak pada kesempatan yang berbahagia ini ada sejumlah hal yang perlu kita pahami dan akan kita bincangkan, akan kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya awali dengan Taman Penitipan Anak. Taman penitipan anak ini merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Ini tentu mempunyai dasar hukum. Ada sejumlah dasar hukum di sini. Ada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada undang-undang mengenai kesejahteraan anak, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berikutnya ada Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Standar Pendidikan Nasional, dan seterusnya. Kemudian termasuk juga pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia, kemudian Wacana Strategis Pendidikan Nasional tahun 2005 sampai 2009. Terusnya. Nah, adapun tujuan layanan TPA, satu itu memberikan layanan pembelajaran dan pengasuhan kepada anak usia 0 sampai 4 tahun yang terpaksa ditinggal oleh orang tuanya karena pekerjaan ataupun halangan lainnya. Ini memberikan layanan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dan kasih sayang, serta hak partisipasi dalam lingkungan sosialnya. Anak adalah amanah dan titipan Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal sudah saya jelaskan, dan di sini ada salah satu ayat Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 1 yang artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah, kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu Adam dan menjadikan daripada Adam itu berpasang-pasangan, maksudnya Hawa, pasangan Adam, dan juga yang mengembangbiakkan dari keduanya keturunan laki-laki dan perempuan yang banyak dan yang ramai. Hak-hak anak dalam Islam itu telah dimulai pada saat seorang laki-laki diperintahkan untuk mencari pasangan istrinya. Di sini ada hadis, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'syaral syabab, dan seterusnya. Kemudian untuk mendapatkan anak yang baik dan berkualitas juga diberikan petunjuk dalam hal memilih pasangan. Ini sebagaimana di hadis yang tertera di sini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tankahul mar'atu arba'. Nikahilah perempuan itu karena 4 perkara. Limaliha, karena hartanya, wali hasabiha, karena hasabnya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, dan karena agamanya. Fatfar bizatid dini wa tarbat bizatal, ini hadis muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, artinya kan ada beberapa unsur ataupun beberapa kriteria dalam kita memilih pasangan. Saya ulangi, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan yang paling penting adalah karena agamanya. Siapa itu anak? Anak adalah al-malu wal banuna
zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Anak adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada setiap orang tua. Dengan dasar ini maka orang tualah yang berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Hak-hak anak menurut ajaran Islam. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian untuk kita pahami bahwa ada hak-hak anak yang menurut ajaran Islam itu yang mesti, yang wajib diberikan oleh setiap orang tua terhadap anak-anaknya. Artinya ketika berketurunan bukan sekedar mengembangbiakkan, bukan sekedar memperbanyak keturunan, tapi ada hak-hak yang mesti dipenuhi terhadap anak tersebut. Apa-apa saja? Yang pertama, hak untuk hidup. Wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Ini terdapat di dalam surah Al-Quran, surah Al-An'am ayat 155. Yang kedua itu hak diazankan ketika baru lahir. Ini sebagaimana tertera dalam hadis an Ubaidillah bin Abi Rafi' an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana fi udhunai Hasan ina walazathu Fatimatu bis-shalah. Artinya Rasulullah SAW mengazankan terhadap Sayyidina Hasan. Jadi hak yang kedua, kalau tadi hak yang pertama itu hak untuk hidup, kita dilarang untuk membunuh anak gara-gara takut miskin. Kemudian hak yang kedua adalah ketika anak baru dilahirkan itu diazankan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri. Yang ketiga, hak mendapatkan nama yang baik. Sabda Rasulullah SAW, hai anak, hak anak atas orang tuanya ada 3. Memilihkan nama yang baik ketika baru lahir, mengajarkan kitabullah Al-Quran ketika mulai bisa berpikir, dan menikahkan mereka ketika mereka beranjak dewasa. Ini tentu ada salah satu di sini, yaitu hak mendapatkan nama yang baik. Nah berikutnya itu yang keempat adalah hak disembelihkan, aqiqah, mengakikahkan. Ini ada dalam hadis, kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi tuzbahu anhu al-yawma sabi'i wa yuhlaqu wa yusamma. Hak diberikan aqiqah. Dan berikutnya itu hak menerima ASI selama 2 tahun. Ini juga penting menjadi perhatian kita bersama, di mana sebagian orang tua kadang kalanya cepat sekali menyapih, padahal belum sampai 2 tahun umur si anak. Padahal di dalam surah Al-Luqman itu disebutkan bahwa dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah lemah, dan menyapihnya dalam 2 tahun, menyusuinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Yang keenam, hak makan dan minum yang baik. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Yang ayatnya yaitu ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kullu lahmi nabatan minal harami fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, maka tentu nerakalah yang lebih cocok untuknya. Maka oleh sebab itu perlu diberikan terhadap anak itu makanan-makanan ataupun jenis minuman-minuman yang baik lagi yang halal. Kenapa? Karena makanan tersebut dia akan menjadi daging. Bayangkan jika daging yang tersebutlah daging daripada yang haram, tentu ini akan menjadi masalah nanti di hari akhirat. Bahkan ceritakan
Kalau ada daging dari yang haram pada seseorang, maka fannar udah habis. Maka nerakalah yang cocok untuknya. Yang ketujuh, hak mendapatkan pendidikan agama. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, Bapak Ibu sekalian. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani ataupun menjadi Majusi. Oleh sebab itu perlu diberikan pendidikan terhadap anak sejak dini sampai seterusnya supaya anak itu tidak menjadi bahagian dari Yahudi, tidak menjadi bahagian dari Nasrani, tidak menjadi bahagian dari Majusi, akan tetapi anak itu menjadi bahagian dari generasi-generasi yang sesuai dengan tuntunan Islam. Hak ke-8, hak mendapatkan pendidikan salat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Murru auladakum bis-shalah abna'a sab'i sinin wa duribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'." Suruhlah anak-anak kamu salat jika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika berumur 10 tahun tetapi masih meninggalkan salat. Tentu pukul di sini adalah pukul yang sifatnya ta'dib, pukul yang sifatnya itu edukasi, pukul yang sifatnya itu mendidik supaya anak mengerjakan salat, bukan pukul yang bisa membuat anak itu menjadi cedera fisiknya, tapi pukul yang sifatnya itu mendidik. Dan juga ada tempat-tempat yang diperbolehkan untuk dipukul. Kesembilan, hak mendapatkan pengajaran Al-Quran. Hadis dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi SAW bersabda, didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara: mencintai nabimu, mencintai keluarga Nabi, dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat At-Tabrani. Oke, selanjutnya yang ke-10 itu hak mendapatkan pengajaran Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ke-11, hak mendapatkan pengajaran keterampilan. Di sini ada salah satu perintah, yaitu ajarilah anak-anak kalian berenang, memanah, dan berkuda. Maksudnya di sini adalah kita mengajari anak supaya anak itu terampil, ada mempunyai keterampilan. Kalau di sini misalnya kita ajarkan anak untuk memiliki skill, dengan skill tersebut dia bisa menjadi kreatif, menjadi modal untuk penghidupan dia ke depan, karena kita sudah memberikan modal keterampilan untuk dia, sehingga nanti ke depan dia akan mencari rezeki dengan keterampilan yang ada tersebut. Ini juga mesti kita berikan. Artinya, jangan nanti anak setelah dia beranjak dewasa, dia ingin berkeluarga, tetapi dia tidak tahu mengerjakan apa. Kenapa? Karena tidak kreatif, tidak bisa mengolah apa yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan rezeki. Dengan rezeki tersebut tentu bisa mencukupi kehidupannya dan keluarga-keluarganya untuk kedepannya. Berikutnya itu hak mendapatkan kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah dari golongan kami yang tidak menyayangi yang lebih muda, dan bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Berikutnya hak mendapatkan perlindungan dari api neraka. Ini sebagaimana terdapat di surah At-Tahrim ayat Al-Quran ayat 6, yang yaitu ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Makanya dalam hal ini sangat penting kepada kedua orang tua untuk memberikan pendidikan agama, pendidikan tauhid, pendidikan akhlak, pendidikan yang terkait dengan pengamalan agama, sehingga dengan hal tersebut mereka bisa tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan mereka terhindar dari siksaan api neraka. Makanya kepada setiap orang tua itu diwajibkan, ya ayyuhallazina amanu, jagalah, ini perintah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita
dari siksaan api neraka. Yang berikutnya itu hak mendapatkan perlindungan. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakima. Surah An-Nisa ayat 56. Nah, ini sebagai penjelasan teoritis bahwa perlu diingat bahwa sekitar 80% otak anak itu berkembang pada periode yang disebut dengan golden age atau masa-masa keemasan. Kapan? Itu usia 0 sampai 5 tahun. Pada masa-masa tersebut, itu peran orang tua sangat dibutuhkan dalam mengawasi tumbuh dan berkembangnya otak anak. Maka jangan dibiarkan anak itu berkembang ataupun tumbuh tanpa ada perkembangan yang baik di masa-masa golden age tersebut, masa-masa keemasan. Perlu ditanamkan pada masa 0 sampai 5 tahun itu pendidikan-pendidikan yang bagus, pengajaran-pengajaran yang bagus, kemudian suri-suri teladan yang baik supaya anak itu bisa tumbuh berkembang di masa-masa keemasan tersebut dengan baik. Dengan alasan yang kerap dipakai adalah golden age, manusia hanya terjadi pada anak-anak. Sehingga sang orang tua hanya dihadapkan kepada dua pilihan, mau berbuat banyak-banyaknya atau membiarkan saja manusia masa itu berlalu. Terserah sama kita. Kalau kita membiarkan anak itu berlalu dalam umur-umur tersebut tanpa kita peduli terhadap perkembangan otaknya, tentu ini akan jadi masalah ketika dalam perkembangannya di masa-masa umur setelahnya. Jadi masa-masa keemasan ini jangan disia-siakan, tapi perlu untuk diberikan sebagaimana yang saya ceritakan di atas tadi, perlu diberikan pembinaan-pembinaan, asupan-asupan dan contoh-contoh teladan agar anak tersebut setelah masa golden age ini bisa berkembang dengan baik untuk masa-masa berikutnya. Baik, sebenarnya ini prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini ini akan kita ceritakan di tahap yang lain, dan saya kira dari sini itu sudah ada 13 paling tidak itu hak yang harus diberikan oleh orang tua terhadap anaknya. Mudah-mudahan para orang tua, kita selaku orang tua bisa menjadi suri teladan, bisa menjadi orang tua yang baik dalam menjaga anak keturunan kita supaya menjadi generasi-generasi yang berkualitas dan menjadi generasi-generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja paparan pada hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.